Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli sunnati wal jamaah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ibtalih. Amma ba'du, fadilatan mukarramin, segenap pengurus Fatayat NU baik cabang maupun PAD, mobil khusus Ketua PC Fatayat NU Jember Ibu Nur, dan juga di sini hadir pengurus Fatayat juga Ibu Hajah Robiah Al-Adawiyah, entah Robiah yang wali atau tidak. Yang kami hormati, di sini juga hadir mahasiswa dari Universitas Islam Jember jurusan biologi, para undangan, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kami atas nama Shahibul Bait di Yayasan Rodoh Darussalam atau RDS ini mengucapkan ahlan wa sahlan bikutubikum. Terima kasih atas kehadiran panjenengan semua dalam acara kerjasama JP Lazisnu NU Care, JP Lazisnu yang ada di Yayasan Rodoh Darussalam. Jadi saya ini pengurus Lazisnu PBNU. Alhamdulillah di Masjid Darussalam ini, di Yayasan RDS ini ada jaringan pengumpul zakat infak sedekah Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan nanti di daerah-daerah panjenengan dikembangkan JP Lazisnu NU Care ini. Mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf bila ada kekurangan dan kekhilafan. Para hadirin yang dimuliakan Allah, saya sangat mengapresiasi kepada pengurus PC Fatayat NU Jember yang ketika pelantikan sudah ada launching tentang program Green Lifestyle for Healthy Living, gaya hidup hijau untuk hidup sehat. Nah, program ini selaras dengan program pengurus besar Nahdlatul Ulama, khususnya di Lazisnu itu ada program tentang green lingkungan. Alhamdulillah, selama kami menjadi pengurus Lazisnu PBNU sudah 3 tahun ini, dapat funding, dapat bantuan dari berbagai pihak tentang program green lingkungan, khususnya green pondok pesantren. Ada salah satu bank syariah, Bank Mega Syariah, itu langsung nyumbang 1 miliar. Mudah-mudahan nanti PC Fatayat ini dengan program Green Lifestyle for Healthy Living ini akan banyak lembaga-lembaga yang bisa membantu keuangan untuk suksesnya program tersebut.
Para hadirin yang dimuliakan Allah, Lazisnu atau lembaga amil zakat ini memang berusaha mencari bagaimana pihak-pihak bisa membantu program-program PBN, khususnya yang terkait dengan program Fatayat ini adalah program kesehatan dan lingkungan. Ini sekarang lagi menjadi program internasional, menjadi program dunia, bahkan harus digalakkan di Indonesia ini. Alhamdulillah, ketika kami komunikasi dengan Sekjen, Sekretaris Menteri Kehutanan Sosial, Bapak Dr. Mahfud, yang kebetulan beliau ini adalah Minan Nahdien, beliau itu adalah tokoh Nahdlatul Ulama yang ada di kementerian, sangat mensupport sekali terhadap program Fatayat NU Jember ini, sehingga beliau membantu bibit lewat JPZIS Lazisno di Yayasan RDS ini, agar bibit ini diberikan kepada Fatayat NU Jember. Dan nanti bisa kita melakukan penanaman. Jangan hanya di sini, tapi nanti bisa dilakukan di kecamatan-kecamatan, di PAC-PAC, bahkan di ranting-ranting. Para hadirin, program Green Lifestyle for Healthy Living ini, menurut saya harus ada 3 langkah. Pertama adalah sosialisasi. Jadi pengurus cabang, pengurus PAC harus melakukan sosialisasi program ini kepada PAC, kepada ranting, bahkan kepada masyarakat secara umum. Karena apa? Karena bumi ini lagi sakit, ya. Jadi kalau terjadi banjir, kalau terjadi bencana, kalau terjadi kebakaran di mana-mana itu salah satu penyebabnya adalah karena bumi kita ini sudah sakit. Banyak hutan-hutan itu sudah gundul. Misalnya contoh, kenapa di daerah Temporjo, Kecamatan Temporjo, ada yang dari Temporjo, 3 desa itu selalu banjir setiap tahun. Penyebabnya salah satunya adalah karena hutannya sudah gundul. Masyarakat sudah enggan untuk menanam pohon. Kemudian lahan-lahan kosong itu sudah dijadikan pertanian. Dan yang lebih parah adalah masyarakat membuang sampah secara sembarangan, terutama di sungai-sungai dan lain sebagainya. Nah, sosialisasi gaya hidup hijau untuk kesehatan ini sangat penting. Oleh karena itu program ini tidak berhenti sekarang, tahun ini, kalau perlu selama 5 tahun ini harus ada sosialisasi program Green Lifestyle for Healthy Living ini. Insya Allah kami akan membantunya mengkomunikasikan dengan berbagai pihak. Dan ini perlu pendanaan, perlu kerja keras, perlu pemikiran, perlu dana, dan perlu kerja yang produktif. Karena apa? Saya pernah mengikuti UNFCCC, itu Forum Lingkungan Dunia, diikuti oleh negara-negara sedunia. Rumah kaca kita ini sudah lebih dari separuh. Menurut para ahli, rumah kaca ini bukan rumah kaca ini ya. Jadi rumah kaca yang mengelilingi bumi ini sudah lebih dari separuh. Kalau ini tinggal 1/4, informasi yang saya terima di dalam forum UNFCCC itu, bumi kita ini akan meledak.
Salah satu cara untuk menyelamatkan bumi adalah menanam pohon. Gerakkan green lingkungan hijau di mana-mana. Insya Allah ini akan menjadi amal jenengan, akan menjadi amal jariah jenengan yang tidak hanya dinikmati oleh orang yang masih ada di muka bumi ini, tapi akan dinikmati oleh anak-anak dan cucu-cucu kita nanti. Sehingga perlu sosialisasi, ya. Perlu terus digerakkan, dimasyarakatkan tentang green lingkungan. Yang kedua, perlu ada diseminasi. Jadi perlu ada percontohan. Saya berharap PC Fatayat ini mencari daerah untuk dijadikan percontohan. Nah, kami juga bergerak di SDGs namanya, Sustainable Development Goals, pembangunan berkelanjutan. Di sini ini Sekretariat Pusat Pengembangan Kampung SDGs Indonesia. Kami tahun kemarin diberi amanah oleh Bappenas. Insya Allah nilai anggarannya itu 1 M, disuruh membuat buku fikih SDGs. Gitu. Nah, green lingkungan ini sangat berhubungan dengan SDGs, sangat berhubungan dengan Sustainable Development. Nah, sehingga perlu diseminasi. Nah, diseminasi umpamanya, di daerah Sino kita cari kampung sebagai tempat percontohan. Sukowono atau di mana? PAC ini ditargetkan ada percontohan green lingkungan. Nanti insya Allah akan banyak pihak-pihak yang akan membantu itu. Kemudian yang ketiga, selain diseminasi, itu adalah akselerasi. Jadi harus ada percepatan dari program Green Lifestyle for Healthy Living. Harus ada akselerasi, harus ada percepatan. Siapa yang bisa melakukan? Yang bisa melakukan tentunya pengurus-pengurus, bekerja sama dengan berbagai pihak. Gitu. Insya Allah barokah, insya Allah manfaatnya besar, insya Allah akan menjadi amal jariah jenengan di dunia ini. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Nanti kita bersama-sama melakukan penanaman, mudah-mudahan manfaat dan barokah. Nah, yang paling akhir saya sampaikan, mari kita cintai Nahdlatul Ulama. Program ini sejalan dengan Islam. Program ini sejalan dengan program-program yang dicanangkan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Saya ingat daunnya Mbah Muhyiddin Muzati. Mbah Muhyiddin itu Rais Syuriah NU dulu. Beliau kakaknya Ki Hasyim Muzati pernah daun ke saya, saking cintanya kepada NU. Andai kata ayat Al-Quran itu bisa dirubah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, itu bisa di rumah wala tamutunna illa wa antum nahdiyun. Kita tidak akan meninggal dunia kalau tidak dalam keadaan Islam. Kita tidak akan meninggal dunia kalau tidak dalam keadaan Nahdlatul Ulama. Dan ini sejalan dengan dawuh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam, fa idza btaghaina al-'izzata min ghairihi adallana Allah. Kita ini adalah umat yang dimuliakan dengan ajaran-ajaran Islam. Kita ini adalah umat yang dimuliakan dengan ajaran-ajaran Nahdlatul Ulama. Fa idza btaghaina al-'izzata min ghairihi, kalau kita ingin kemuliaan selain dari Islam, selain dari ajaran-ajaran Nahdlatul Ulama, adzannallah, maka Allah akan menghinakan kita.
Jadi program-program Fatayat NU ini insya Allah sejalan dengan ajaran Islam yang akan memuliakan manusia, yang akan memuliakan kita. Dan kalau kita menentang terhadap ajaran-ajaran Islam, terhadap ajaran-ajaran Nahdlatul Ulama, kita akan dihinakan oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.